Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari Sabtu kali ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga setiap pagi hari biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari Sabtu kali ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin menceritakan mengenai salah satu mantan terindah saya yang sampai sekarang tidak bisa saya lupakan kebaikannya. Kalau teman-teman yang sudah follow Instagram saya pasti tahu nih, semalam saya update story di Instagram saya dan saya akan menceritakan tentang si dia ini. Saya sebut saja namanya dia itu siapa ya? Kita sebut saja namanya si Ega. Jadi cerita ini adalah cerita masa lalu saya, 7 tahun yang lalu. Iya, saya mengenal si Ega ini, 7 tahun yang lalu, di sebuah kota di Surabaya. Namun perkenalan saya di awal itu adalah ketika di Bandara Ngurah Rai di Bali. Waktu itu, saya ke Surabaya karena sedang ada liburan panjang. Kalau tidak salah, saya liburan di Surabaya itu selama 1 bulan. Kenapa saya dulu memilih liburan di kota Surabaya? Ya, simpel saja, karena di kota tersebut ada rumah tante saya. By the way, tante saya tidak di Surabaya ya waktu itu. Jadi, saya ke Surabaya biar, alasannya menghemat juga sih. Karena kalau selama 1 bulanan saya sewa hotel atau penginapan, jatuhnya mahal banget dong kalau di sana. Beruntung, karena di sana ada rumah tante saya. Waktu itu saya dari Bali menuju Surabaya kalau tidak salah di pertengahan bulan Oktober. Nah, di Surabaya pun saya tidak punya teman sama sekali teman-teman. Ya karena dulu tuh saya pengen banget untuk vacation yang benar-benar sendiri gitu loh. Jadi bisa benar-benar merasakan vacation yang menantang. Meskipun vacationnya di kota-kota besar gitu ya, bukan vacation di pedalaman juga. Karena gini teman-teman, kalau saya vacation sama teman-teman tuh biasanya kita sulit untuk atur jadwal. Maksudnya jadwal yang kita mau gitu loh. Bisa aja nih nanti teman-teman kita mau kesini, kita maunya kesana. Di jam-jam segini kita mau ngapain, teman-teman kita mau ngapain. Akhirnya semuanya kan bertabrakan jadwalnya. Nah, pada saat saya masih di Bandara Ngurah Rai Bali, di situ saya duduk untuk menunggu boarding pesawat. Dan di situ ketika saya sedang duduk-duduk, duduk-duduk santai lah intinya, ada nih pengumuman kalau pesawat saya delay. Oh my god, delay. Bakalan lama nih. Pokoknya ini benar-benar hal yang kurang menyenangkan lah. Udah sendirian di situ, delay lagi. Gak ada dong teman untuk diajak mengobrol. Dan ketika saya sedang main handphone gitu ya, tiba-tiba datang nih satu cowok duduk di sebelah saya. Awal saya tidak terlalu memperhatikan dia, karena ini kan bandara gitu ya. Mau orang ada di sebelah saya pun saya tidak kenal. Iya kan teman-teman? Namun karena dia sudah duduk di sebelah saya, ada pemandangan yang membuat saya memperhatikan dia nih. Apa pemandangannya teman-teman? Wow, ini cowok yang duduk di sebelah saya. Ganteng banget teman-teman. Pengen kenalan juga tidak mungkin, secara kita kan sama-sama orang asing lah ya istilahnya. Saya melihat di lengan kirinya tuh dia bertato scorpion. Bukan tato kecil teman-teman, gede banget tatonya. Hampir selengannya dia penuh tato itu. Waktu itu saya hanya terkagum saja. Dia pun juga pakai kacamata hitam yang membuat aura gantengnya itu jadi makin ganteng banget gitu loh. Udahlah,
Di situ saya mulai gelisah nih. Gimana ya caranya untuk berkenalan dengan orang ini? Cari cara. Tapi setelah berpikir lama, saya pun tidak menemukan cara. Saya juga melihat dia sepertinya ya gimana ya, kelihatan sombong banget gitulah. Menyapa saya saja tidak loh teman-teman. Padahal saya kan ada di sebelahnya dia. Tapi juga mau menyapa buat apa? Kita kan tidak saling kenal ya. Ya sudahlah, saya lanjutkan main handphone lagi. Saya berpikir, mau saya kenalan pun juga nantinya akan terpisah di pesawat. So, di situ saya juga tidak memperhatikan dia lagi. Nah, sewaktu kami sedang menunggu pesawat yang delay itu, tidak sengaja nih, tiket pesawatnya jatuh teman-teman. Dan sepintas aku melihat ada tulisan SUB. Hah? SUB? Sub dong? Berarti dia mau ke Surabaya dong. Wih, sama dong. Wah, aku lihat nih nomor penerbangannya pun sama dengan tiketku. Wow, berarti dia satu pesawat dong dengan saya. Seketika itu, langsunglah saya ambil tuh tiketnya dan saya berikan ke orang tersebut. Dan seketika itu juga saya bertanya nih, kok ini tiket pesawatnya jatuh nih? Loh, kok mau ke Surabaya juga ya? Dan dijawab nih sama si Koko ini, oh iya, terima kasih ya. Iya ini, saya mau balik pulang ke Surabaya, tapi tadi dapat informasi delay ya. Oh iya kok, ini tadi delay. Saya sudah menunggu sekitar 30 menit ini di sini. Tidak tahu nanti sampai berapa lama nih delaynya. Nah, lalu si Koko ini juga bertanya nih ke saya. Oh iya, nama kamu siapa? Dan kamu mau kemana? Kenalan lah di situ. Ya, nama saya David kok. Ini saya juga mau ke Surabaya. Ya, bertepatan sama hari libur semester yang panjang ini, jadinya saya mau main-main ke Surabaya ini kok. Itulah. Dan disitulah awal perkenalan saya sama si Koko ini, namanya si Ega. Sembari menunggu pesawat, kami mengobrol lah di situ. Dan ternyata si Ega ini orangnya enak juga, tidak seperti tampilannya yang terlihat dingin banget. Orangnya benar-benar bisa mencairkan suasana banget teman-teman. Dari awal yang saya ini udah sebel banget ya, karena delay pesawat, sampai lupa dah itu udah berapa lama saya dan Ega mengobrol. Dan ternyata Ega ini juga habis ada acara di Bali dan dia sekarang mau kembali ke Surabaya. Rumahnya Ega ini di Surabaya teman-teman. Ya di situ sekalian lah sambil menyelam minum air. Minum airnya jangan sedikit-sedikit, sebanyak mungkin lah. Maksudnya saya mengobrol banyak lah sampai saya tukeran nomor WhatsApp. Biar nanti kalau saya di Surabaya mau tanya-tanya enak nih, ada orang Surabaya asli yang bisa membantu saya untuk memberi info. Padahal sih ya sebenarnya aku pengen aja tukeran nomor biar bisa kenal lebih dekat aja sama si Ega ini. Nah, ketika delay sudah berakhir, sekitar 2 jam ya delaynya, kita masuklah ke pesawat. Di situ di perjalanan menuju pesawat, saya sudah terpisah nih sama si Ega. Dan sewaktu saya masuk di pesawat dan sedang mencari nomor tempat duduk saya, loh, ternyata si Ega ini ada duduk di sebelah tepat saya. Wah, kebetulan banget nih. Langsunglah saya sapa di situ. Dan dia juga kaget, kok ternyata tempatnya bersebelahan. Sesampainya turun dari pesawat di Bandara Juanda, awalnya saya berpisah nih sama si Ega. Karena ya ramainya orang sampai saya juga tidak memperhatikan dia lagi. Dan sewaktu saya sedang mencari taksi, ternyata kita bertemu lagi teman-teman. Ini beneran loh teman-teman, kebetulan banget. Pokoknya seingat saya, waktu itu pukul sekitar 1 pagi. Dan dia juga sedang mencari taksi, sama seperti saya. Nah, si Ega ini menawarkan ke saya bagaimana kalau kita satu taksi saja.
Karena ketika di pesawat tadi, Ega juga menanyakan di mana saya akan stay di Surabaya. Ternyata kita satu jalan lah. Intinya nanti taksi ini melewati komplek rumahnya Ega duluan. Baru nanti sekitar 10 km dari situ komplek rumah tante saya. Dan di situ oke lah kita satu taksi. Kan bisa menghemat juga nih, bayarnya bisa patungan nih, masing-masing 50%. Dan ketika si taksi ini sudah mengantar ke depan komplek rumahnya si Ega, di situ ternyata ada jalanan rusak yang sedang diperbaiki. Dan portalnya otomatis ditutup dong. Dan taksi kami juga tidak bisa masuk. Lalu si Ega bingung nih. Dia telepon orang rumah. Dan orang rumah katanya juga tidak ada yang angkat. Lalu bagaimana dia pulangnya? Dia bingung. Ya sudah deh, di situ aku tawarkan bagaimana kalau malam ini, maksudnya pagi itu, karena kan sudah sekitar pukul 1 atau setengah 2 gitu ya. Ya malam menjelang pagi lah, untuk menginap saja di rumah tanteku dulu. Baru nanti pagi atau siangnya si Ega bisa untuk kembali pulanglah ke tempat rumahnya asalnya itu. Akhirnya si Ega mengiyakan, dan kita lanjut perjalanan ke rumah tanteku. Dan sampai setibanya di rumah tanteku, kita masuk dong. Jadi gini teman-teman, di rumah tanteku itu ada 6 kamar. Di lantai atas ada 3 kamar, di lantai bawah ada 3 kamar juga. Namun setelah saya cek, hanya di kamar depan ruang tamu saja yang tidak dikunci. Dan saya bilang ke Ega, ini kamar yang bisa dipakai cuma 1. Kita bisa tidur di sini. Dan sebelum tidur, karena kami juga berkeringat banget, ya akhirnya kami sempatkan mandi dulu lah, meskipun semalam itu ya mandi air hangat sih. Setelah saya mandi, saya ke tempat tidur lah teman-teman, bersiap-siap untuk tidur. Di situ lampu juga yang saya hidupkan cuma lampu redup saja, jadi kan cahayanya temaram gitulah teman-teman. Nah begitu si Ega ini keluar dari kamar mandi, dia cuma pakai handuk saja. Dan di situ saya melihat bagian belakang punggungnya ada tato lagi teman-teman, gede banget lagi, bergambar ular naga. Ular naga, gede lah intinya tato itu. Wow, gila, ini orang bertato banget gitu ya. Kan kalau lihat-lihat kayak gini nih, bisa bikin iman saya kacau nih. Mana dia keluar dari kamar mandi cuma pakai handuk aja lagi. Dan ketika dia membuka handuknya, cerita ini akan saya lanjutkan di part kedua ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Selamat beraktivitas di hari Sabtu. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan and always stay at home. Dan seperti biasa, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye.